Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini di siang yang sangat terik ini? Saya si Paumela Gumanti kembali akan memaparkan materi mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pada kesempatan kali ini yang akan saya paparkan yaitu mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Dilihat dari pengertiannya, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Jensrap School yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana dalam arti yuridis dibagi dua, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Kemudian unsur-unsur kesalahan itu sendiri, yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang terakhir tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan itu dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam memori Vantoleting kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and witten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Selanjutnya berbicara corak atau bentuk kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya teman-teman, ada seorang ibu yang memukuli anaknya. Nah, dia memukuli anaknya dengan maksud agar si anak merasa kesakitan, dengan tujuan agar si anak itu kapok untuk tidak misalkan nakal lagi, untuk tidak berbohong lagi, dan lain-lain. Kemudian kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan atau deal naming. Yang kedua akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini terjadi atau timbul. Contohnya begini, si A hendak membunuh si B dengan menembakkan pistol atau senjata tajam, sementara si B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap si B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu, tetapi maksudnya terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan si pelaku, yaitu terdapat dalam pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest Quetard di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat, atau Inkaupnehmend teori atau of the Tenement teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah yang pertama akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani mengambil resiko. Sifat kesengajaan itu yang pertama ada kesengajaan berwarna atau bus offset atau dolus malus gitu kan, yaitu sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua, dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum.
Yang ketiga, atas dasar itu kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Dan yang keempat, ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Yang kelima, dalam ajaran ini hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan kesengajaan tidak berwarna atau careless offset, untuk dapat dipidana pelaku cukup hanya untuk menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu peraturan yang berlaku yang diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan itu yang pertama ada dolus determinatus. Mohon maaf agak bising teman-teman. Ya, yang pertama dolus determinatus yaitu kesengajaan tertentu yang ditujukan pada objek tertentu. Yang kedua dolus indeterminatus yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditujukan oleh objek pada objek tertentu melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga dolus alternativus yaitu kesengajaan yang ditujukan pada objek yang satu atau objek yang lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dan yang terakhir ada dolus generalis yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Kemudian ini selanjutnya maksud saya ada dolus indirectus atau error haptum yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Selanjutnya ada dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Adapun dolus repentinus atau dolus impetus disebut juga Hastamut the German yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira, istilahnya dawdling, ignorance, mistake, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, yang pertama kesesatan peristiwa, yang kedua kesesatan hukum, yang ketiga kesesatan atau kekeliruan orang atau error in persona, yang keempat kekeliruan objek, error in objecto, yang kelima penyimpangan sasaran, yang kelima delik putatif. Selanjutnya kita membahas mengenai kealpaan atau culpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan itu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungannya batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati gitu teman-teman. Sedangkan berbicara tentang bentuk-bentuk kealpaan itu ada yang pertama culpa lata yaitu kealpaan berat, ada yang kedua culpa levis yaitu kealpaan ringan, dan yang ketiga bewusstesku yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat unbewusstesku yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab
Yang pertama yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab itu yang pertama sistem deskriptif yaitu menyatakan, yang kedua ada sistem normatif yaitu menilai, yang ketiga ada sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2 tadi, menyatakan dan menilai. Ya, KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Ya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Misalnya kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah kleptomania. Kleptomania itu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua ada pyromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga ada klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Yang kelima ada nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Semoga di antara teman-teman tidak ada seperti ini, khususnya laki-laki ya. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana atau tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pembahasan kita yang terakhir teman-teman di ujung pembahasan yaitu keadaan mabok atau intoxication atau drunkenskap di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas ya, dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu si pelaku bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu itu sendiri didasarkan pada 2 pendapat, yaitu yang pertama pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau POP. Yang kedua pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau non ligne. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo, atau apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih.